Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man shalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Guru. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika banyak saudara, keluarga, guru, teman, sahabat kita di WA group itu selalu ada kabar duka, yang sakit, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga tentu kabar gembira, ada yang baru sehat, baru selesai. Mudah-mudahan semua diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan kita bisa selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Karena itu, salah satu cara kita mensyukuri nikmat kesempatan dan kesehatan yang kita dapatkan adalah dengan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa keberkahan dan keselamatan. Nah, tidak lupa kita panjatkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, penyemangat hidup, dan orang yang kita harapkan syafaatnya di hari akhirat. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum lebih lanjut kita bahas pelajaran kita pada hari ini, pelajaran yang ke-6 dan akan masuk ke Tanmiyatul Mufradat. Lebih dahulu kita awali ya dengan niat supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga secara khusus ini menjadi doa supaya kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya nas'aluka fardudhu inda hajatina ya Allah ya Aziz ya Ghaffar alim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Baik. Ibu, Bapak yang kami hormati, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan sisa-sisa pasukan yang masih bertahan. Mari kita terus lanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan yang lain nanti diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga bisa bergabung lagi bersama kita di sini. Bapak sekalian, yang pertama Tanmiyatul Mufradat kita adalah dari ungkapan al-qiyam minar ruku'. Dari ungkapan apa, Ibu Bapak sekalian? Al-qiyam minar ruku'. Ya, baik. Apa maknanya? Berdiri dari ruku. Istilah populer kita apa? Itidal. Iya. Kira-kira gitu ya. Kalau itidal itu, kira-kira kebayang nggak huruf-hurufnya apa saja? Itidal. Ya, kira-kira kebayang nggak hurufnya apa aja? Ain, ta, da, lam. Ada ain, ya. Ada ta. Ada ain, kemudian ta, kemudian apa lagi? Dal. Terus apa lagi? Lam.
Baik, baik. Jadi gimana bacanya? Alif kali Pak. Tidak. Iya, tidak. Alifnya kali enggak. Bunyi I-nya datang dari mana? Bunyi Alif I-nya. Pak Guru depannya. Alif ya. Oke. Iya, agak ainnya sukun. Nah, baik. Itu ada berapa huruf itu? 5. Kita pakai coba kira-kira ini 3 yang paling penting dari 5 itu yang mana kira-kira? Main feeling aja, perasaan aja nih kira-kira. Ain Ta'dal. Ain ta'dal. Oh, ain ta'dal. Baik. Ain ta'dal. Di pelajaran sebelumnya kita pernah belajar itu enggak? Istighfar. Ain da. Istighfar. Kita pernah nggak belajar istighfar? Istighfar. Belum. Kayaknya udah. Belum ya? Belum ya, pelajaran itu ya. Istighfar belum, Mak. Yang alif cinta sebelumnya, oh bukan ya, bukan istighfar ya. Oh, salah, ini bukan nih, belum. Istighfar. Ya, yang sudah ya. Iya. Nah, yang sudah. Bagus nih. Coba di istana itu hanya pokok apa enggak? Tidak, kayaknya Pak Guru. Ya, jadi kita bisa pakai itu. Ya. Berarti di sini ain dalam gitu kali Pak Guru. Ya, bisa kita pakai itu ilmu informasi yang ada pernah pada pelajaran sebelumnya. Ininya bukan gitu ya. Ininya juga bukan gitu. Ininya juga bukan, ininya juga bukan. Sehingga dapat juga tuh. Walaupun kan tadi meleset dikit ya. Apa tersisa 3 pokoknya? Ain dalam. Ya. Kira-kira kalau dapat ini, kira-kira apa bacanya? Adil. Adil gitu apa yang kita pahami tentang adil? Berimbang kali Pak Guru. Berimbang. Jadi nggak condong ke depan, nggak condong ke belakang gitu ya? Adil. Iya. Maka pada waktu i'tidal wajar kita kemudian mudah kita mengerti mengapa kalau i'tidal itu artinya tegak. Tegak lurus seperti hal yang kita pahami dari kata adil. Cuman kita kalau tidak belajar bahasa, hal-hal seperti itu luput dari perhatian kita. Nah, sekarang kita lihat nih, al-qiyam minar ruku'. Kata al-qiyam itu apa mungkin bentuk 1? SD card mode. Apa mungkin bentuk 1 al-qiyam? Bukan, Pak. Ya, baik. Apa mungkin bentuk 2? Tidak. Tidak mungkin. Apa mungkin bentuk 3? Mungkin, Pak Guru. Mungkin aja. Kalau bentuk 1 dan bentuk 2 nggak mungkin apa ilmu yang dijadikan landasan. Kalau bentuk 2 A-nya nggak ada. AA-nya nggak ada. Terus yang kedua tidak ada tanda titik 2 di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu kita sering mengatakan bahwa kalau alif lam itu, gitu ya, itu kemungkinan 3 dan kemungkinan 4. Sehingga itu kita artinya bahwa di bentuk 1 nggak ada alif lam. Di bentuk 2 nggak ada alif lam. Di bentuk 5 juga nggak ada alif lam. Kalau itu, nggak mungkin nih al-qiyam nih bentuk. Nggak mungkin nih al-qiyam nih bentuk 2 nih gitu. Dengan pakai landasan. Dan memang kita temukan di sini bahwa bentuk 1-nya memang bukan demikian. Karena bentuk 1-nya adalah koma. Bentuk 2-nya ya. Iya, bentuk 3-nya Iya. Juga artinya sama dengan al-qiyam, begitu ya? Al-qiyam. Sama juga dengan al-qiyam. Nah, coba lihat Ibu, Bapak sekalian, ini. Masih ingat ilmu kita tentang tak marbutoh? Iya. Apa saja? Dia bisa menandakan bentuk memperkuat bentuk 3 atau bentuk 4. Panas. Terus muanas ya. Terus satu lagi tak marbutoh
Tak madu ada atau tidak tak marbuto tidak merubah arti gitu Pak. Iya, bagus. Itu artinya Ibu Bapak sekalian, ini qiyam nih. Kemudian kalau ada tak marbutoh juga tidak mengubah arti gitu. Ada tak marbutohnya? Iya. Iya. Sama pakai alif lam juga tidak mengubah arti. Nah, begitu. Jadi kira-kira apa bacanya ini? Yang pakai tak marbutoh. Qiyamah. Qiyamah. Yang pakai alif lam? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Iya, coba tambahkan di awal jadinya. Yaumil Qiyamah. Yaumil Qiyamah. Iya, jadi apa artinya? Yaumul Qiyamah, Yaumil Qiyamah. Hari Yaum itu hari akhir ya. hari bukan. Qiyamah berdiri. Hari tegak, bangkit gitu Hari kali tegak. Pak Guru ya. Kebangkitan. Hari Hari ketegakan, hari kebangkitan. Iya. Akhirnya. Kita udah urutin dari sini. Al-Qiyam, koma, yakumu, qiyam. Oh, ada tamar butoh, nggak mengubah arti. Itu artinya qiyam itu sama maknanya, sama artinya dengan al-qiyamah. Jangan jadi akhir. Kan kalau itu loncat jadinya nalarnya. Jadi ini bisa jadi jawaban kenapa the end of the day itu, ya, kenapa the end of the day itu disebut dengan hari kiamat? Karena pada hari itu akan bangkit kita. Akan bangkit dari kematian, semua orang akan bangkit. Setelah semua dimatikan, ya, maka disitulah kemudian akan bangkit. Kita akan bangkit kembali, akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan, ya, perbuatan kita selama di dunia. Ya, untuk mempertanggungjawabkan selama perbuatan kita selama di dunia. Maka itulah disebut dengan Yaumul Qiyamah. Pada hari itu kemudian akan tegak yang benar, akan tegak, akan dikatakan benar, yang salah itu akan dikatakan salah. Atas dasar apa kita mengatakan benar dan salah, Ibu Bapak sekalian? Kalau di dunia ini kan bermacam-macam itu. Bisa jadi orang dikatakan benar karena kesimpulan dari pengadilan, di hakim. Orang dikatakan salah, bisa jadi malah tidak ada pengadilan, juga bisa jadi orang dikatakan salah karena tuduhan kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat kelak, di hari kiamat tegak, itu kebenaran, yang benar dan salah berdasarkan apa? Amal perbuatan. Yang ya, bahwa amal kita dikatakan benar, amal kita dikatakan salah, apakah berdasarkan KUHP? Perhitungan Allah kali Pak. Ya, bahwa ini dihitung benar, bahwa ini dihitung salah. Apa itu berdasarkan hitungan KUHP? Lalu atas dasar apa? Apa atas dasar itu surat edaran menteri? Ini perbuatan ini dianggap salah, ini perbuatan ini dianggap benar. Apa begitu? Berdasarkan Al-Qur'an kan? Berdasarkan Al-Qur'an. Ya, berdasarkan Al-Qur'an. Kita mengenal Al-Qur'an melalui jalur apa? Ngaji. Bahwa tahu ada namanya Al-Quran itu menuntut ilmu, Pak Guru. Al-Quran itu istilahnya apa? Al-Quran ada Al-Quran, ada Injil, gitu. Kitab suci. Iya, kitab suci. Siapa yang punya kitab suci? Apakah perusahaan punya kitab suci? Allah yang punya kitab suci. Ya, bukan siapa, Ibu. Bukan siapa. Oh, bukan. Tidak terdengar, Pak Guru. Nanti sunggokong jawabannya. Siapa punya kitab sunggokong dicari. Apa yang punya?
Apa negara punya kitab suci? Tidak. Agama yang mempunyai. Iya, baik. Agama. Yang punya kitab Agama. suci itu adalah agama. Agama. Apa pada Agama. pelajaran kita sebelumnya, kata dalam bahasa Arab untuk agama? Din. Din. Ad-din. Nah, Ad-din. kata itulah Ad-din. kemudian di dalam bahasa Arab untuk menyebut the end of the day tersebut, selain yaumul qiyamah, dia juga disebut dengan yaum ad-din. Karena pada hari itu aturan yang berlaku hanya aturan yang diatur oleh agama. Jadi aturan negara enggak akan masuk hitungan kalau dia bertentangan dengan agama. Aturan perusahaan tidak akan dihiraukan kalau aturan perusahaan itu bertentangan dengan agama. Dan kalau sudah sesuai dengan agama, aturan-aturan yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi. Kalau menurut aturan agama sudah benar, sudah itu surga. Kalau menurut aturan agama itu salah, sudah akan dihukum dengan siksaan di neraka. Kapan bisa demikian? Pada saat Setelah hisab, hari hisab. Pada yaumul qiyamah. Bukan sebelum kiamat. Ya, pada yaumul qiyamah. Bukan hari-hari sebelum kiamat, tapi setelah berlangsungnya yaumul qiyamah. Itu dia, Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara kita coba kemarin menghubungkan antara ini disebut dengan yaum ad-din, kemudian bermakna hari pembalasan, bermakna hari kiamat. Jadi orang yang akan dapat surga, orang yang akan dapat neraka itu adalah bentuk balasan. Apa kriterianya dapat surga, apa kriterianya dapat neraka, itu berdasarkan kriteria agama. Sehingga muncul kemudian diistilahkan dengan yaum ad-din, muncul yaum al-qiyamah. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, maka sekarang sudah genaplah pemahaman kita kenapa disebut dengan al-yaumul akhir, kenapa disebut dengan yaumul hisab, mengapa disebut dengan yaumul jaza, kenapa pula disebut dengan yaumul qiyamah, dan kenapa pula disebut dengan yaum ad-din. Baik, kita lanjutkan sekarang Ibu, Bapak sekalian. Kita baca dulu tasrifnya bersama-sama. Qiyam. Ya, baik. Sekarang perhatikan. Koma bentuk 1 ya. Ya. Yakumu bentuk 2. Qiyam bentuk 3. Ini bisa berubah-ubah ya, Ibu Bapak sekalian. Ini berubah. Ya. Misalnya bentuk 1 juga bisa berubah menjadi beberapa bentuk. Apa faktornya, Ibu Bapak sekalian? Bentuk 1 bisa menjadi berubah-ubah. Faktornya bahwa dia berubah jadi ini bentuk 1 juga, tapi berubah menjadi ini bentuk 1 juga, tapi berubah domirnya ya Pak. Iya, karena domirnya kan Pak Guru, domir. Karena ada kaitannya dengan domir. Lihat Ibu Bapak sekalian, ada gambar? Ya. Baik. Kelihatan ada yang berubah? Yang turun tadi bentuk berapa? Bentuk berapa yang turun tadi? Bentuk 1, Pak Guru. Ya, baik. Perhatikan lagi ya. Iya, baik. Pada qomati shalah. Iya, bagus. Coba kita baca.
Qad qamatis shalah. Sholat. Qad qamatis Qomatis shalah. sholat. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La La ilaha illallah. Iya, bagus. Ada yang melahirkan tanda tanya, pertanyaan dengan menggunakan ilmu yang kita miliki. Oke, kalau tidak ada. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Dari kata koma, yaqumu, qiyam, bentuk limanya apa? Kum. Bentuk limanya apa? Kum. Kum. Iya, bentuk limanya ada kum. Ada terlihat tanda-tanda bahwa kum itu adalah bentuk lima. Ada tanda lahiriahnya ada yang bisa membantu kita untuk ingatnya. Ada sukun mungkin. Iya, bagus. Ada Di akhir. Baik. Sekali lagi kita baca sama-sama tasrifnya dulu. Qoma. Yaqumu. Kum. Qomatis sholah. Qomatis sholah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat berikutnya. Ya, apa tanmiyatul mufradat kita berikutnya? Itu dari ungkapan as-sujud wal julus baina as-sajdatai. Apa makna ungkapan tersebut? Sujud. Duduk dan duduk di antara dua sujud. Jadi di bagian pokok di bagian atas ada berapa kata yang bermakna sujud? Ada berapa kata yang bermakna sujud? Sajadah. Ada dua. Ada Pak Guru. Dua. Yang Sujud. pertama As-sujud. Yang kedua As-sajdatain. ya beda ini ya, bunyinya beda kan ya? Beda. Nah, tapi bagi kita kalau menggunakan ilmu orang awam itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena walaupun beda bunyinya, tetapi apa? Sama? Tidak artinya. Sama artinya. Sama apanya? Artinya. Karena sama? Maknanya. Karena ada 3 huruf pokok yang sama. Karena ada 3 huruf pokok yang sama. Sin, jim, dal. Bentuk berapa itu kira-kira? Bentuk pertama sajadah. Ya, tentunya itu bukan bentuk pertama. Mengapa? Karena ada alif lamnya. As-sujud ada alif lamnya. As-sajdatain ada juga alif lamnya. Seperti yang baru saja sebelumnya kita bahas bahwa alif lam itu kemungkinannya bentuk 3 atau bentuk 4. Walaupun nanti alif lamnya hilang. Walaupun nanti alif lamnya hilang. Misalnya as-sujud, kalau alif lamnya tidak ada maka sujud gitu. As-sajdatain gitu ya. As-sajdatain kalau ain itu kan untuk menunjukkan dua. Kalau hilang alif lamnya maka jadinya sajdah. Ya, lagi-lagi sajdah ini ya tentu ini juga bukan bentuk 1. Kenapa? Bentuk 3. Ya, tak marbutoh yang menjadi penciri apa? Kemungkinannya bentuk 3 atau bentuk 4. Ini bukan bentuk 1. As-sujud wal julus juga bukan. Baina as-sajdatain. As-sajdatain juga bukan bentuk 1. Melainkan bentuk berapa? Ya, seperti yang sudah biasa kita duga dan dugaan kita tepat. Bentuk 3. Sujud
dan sajdah ini dua kata yang sama-sama berarti sujud. Lalu apa bentuk satunya? Itulah yang diberitahu berikutnya. Apa bentuk satunya? Sajadah. 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 Iya. Apa bentuk duanya? Yasjudu. Yasjudu. Kemudian apa bentuk limanya? Asjud. Usjud. Usjud. Oh, Bentuk limanya adalah usjud. usjud. Bentuk limanya adalah usjud. Usjud. Ulang baca sekali lagi. Sajadah. Sajadah. Yasjudu. Yasjudu. Sujud. Usjud. Sajdah. Oh, Usjud. sajadah. Sajadah. Dikurangi itunya, lagunya di akhir kata. Sajadah. Coba. Sajadah. 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 Yasjudu. Yasjudu. Sujud. Sujud. Sajadah. Sujud. Sajadah. Usjud. Sajadah. Semua ini memiliki arti dasar sujud. Itu sudah dari bahasa Arab, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, coba sekarang kita amati contoh penggunaannya. Contoh penggunaan kata yang sudah kita pelajari tadi dan sudah kita kenali bentuknya. Itu modal, kita tahu arti dasarnya, bahkan kita tahu 3 huruf pokoknya, dan kita tahu bentuknya. Itu modal. Ya, itu modal. Nah, sekarang coba kita lihat. Bentuk berapa yang turun? 2. Iya, bagus. Sekarang mari kita baca bersama-sama lengkapnya kutipan ayat dari surah An-Nahl 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, bagus. Ada ungkapan yang belum terpahami? Apa ada ungkapan yang belum terpahami maknanya? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu Bapak sekalian. Bentuk berapa yang turun? Bentuk 5. Iya, bagus. Bentuk berapa lagi yang turun? 1. Ya, bagus. Nah, sekarang kita baca. Nah, coba kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Wa iz qulna lil malaikati Adama fasajadu illa iblis. Baik. Apa ada ungkapan yang Ibu Bapak belum pahami pada bagian tersebut? Adam apa ya? Adam. Fasajadu illa iblis. Bersujud kepada Adam kecuali bersujud kepada fasajadu illa iblis. Malaikat Ada yang belum terpahami? Itu belum juga atau gimana ya Pak Guru? Gimana? Kalau di sini wa'id. Ya, baik. Apa lagi yang lain? Kulna. Iya, bagus. Apa lagi yang lain? Kecuali iblis illa. Itu saja. Fasajadu. Maka fasajadu.
Sudah itu saja. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Kita lanjut Ibu Bapak sekalian, ya. Kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian dengan Taniyatul Mufrodat berikutnya. Apa Taniyatul Mufrodat berikutnya dari ungkapan al-julus? Julus. Apa bentuk satunya? Jalasa. Bentuk duanya? Ya, Bentuk jelisu. tiganya? Julus. Terus bentuk limanya? Ijlis. Gitu ya. Ini kelihatan ya tanda-tandanya, ya, jalasa, yajlisu. Kita perhatikan contoh penggunaan ungkapan tersebut di dalam kalimat. Silakan. Apa kalimatnya? Tafadhol ijlis ya Ustaz. Ijlis ya Ustaz. Ada yang belum terpahami di situ? Paham. Silakan duduk ya Ustaz. Oke. Pak Ustaz. Silakan. Bu, siapa berikutnya yang akan berbagi pemahaman? Saya Pak Guru. Silakan. Silahkan duduklah wahai Ustadz. Iya, baik. Mana yang bermakna silakan? Tafadhol. Iya. Mana yang bermakna duduk? Ijlis. Duduklah. Oke, bagus. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tafadhol ijlis ya Ustaz. Kata berikutnya yang kita punya adalah dari ungkapan Sami Allahu liman hamidah. Nah, ya, ini kemarin diskusi kita panjang. Tapi kalau pertanyaan dari Bu Muryani, ya, bolehkah kita artikan apa adanya? Ya boleh aja. Sehingga diskusinya menjadi tidak panjang. Tetapi ketika kita punya kesempatan untuk memahami satu arti, satu kata, tidak hanya dengan satu arti, maka ilmu kita menjadi luas. Kemarin akhirnya kalau kita lihat dari ilmu lama kita, sami'a apa maknanya sami'a? Mengabulkan. Melihat. Ilmu lama Bu Fatimah. Ilmu lama. Mendengar. Ya, itu mendengar. Mendengar. Maknanya mendengar. Tapi ketika kita diskusi, maknanya berkembang bahwa sami'a bisa juga bermakna mengabulkan. Ya, bermakna mengabulkan. Ya, baik. Sekarang mari kita baca tasrifnya bersama-sama. Mulai dari bentuk satunya. Apa? Sami'a. Yasma'u. Isma. Coba lihat bentuk satunya. Ciri umum terlihat dengan jelas? Iya. Lihat bentuk duanya, ciri umum terlihat dengan jelas? Ada titik 2 di depan. Bentuk 3, ciri umumnya terlihat dengan jelas? Jelas. Iya. Ya. Sukun di tengah. Bentuk 4, ciri umumnya terlihat dengan Sukun di tengah. Tidak. Untuk ini, ya, untuk ini ciri umum tidak terlihat dengan jelas. Sebab kalau yang memperlihatkan dengan jelas ciri umum yang kita pelajari itu adalah sami'. Nanti insya Allah Ibu Bapak nanti akan mempelajari ya di tingkat berikutnya. Kalau ciri umumnya bentuk dasar sifatnya adalah sami'. Tapi di sini adalah sami'. Karena dia sama-sama bentuk 4 artinya juga sama sebenarnya ya. Artinya bisa sama. Tetapi maknanya nanti Ibu Bapak akan pelajari. Kalau sami' itu artinya ini tetapi yang ini, sami' itu arti ini tapi yang jenis ini. Bentuk 5-nya apa? Isma. Terlihat dengan jelas ciri umumnya. Sukun di akhir. Karena itu Ibu Bapak sekalian, ada kalanya kita
Kalau tidak pakai ciri-ciri ini nggak cocok, maka ada kalanya memang harus nerimu aja. Itu karena ilmunya belum nyampe di sana. Tapi insya Allah nanti akan ada saatnya ibu bapak akan mengkaji sampai di sana. Sabar ya ibu bapak, ada saatnya nanti. Nah sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Apa? Inna Allah sami alim. Ya, inna Allah sami'un alim. Apa? Ada makna yang belum terpahami? Baik, kalau tidak ada coba siapa? Berikutnya Bu Siti. Nurmasari ya. Siapa? Bu Nurmasari. Ya, silakan Bu Nurmasari. Sesungguhnya Allah Terus? Apa ya? Maknanya pendengar, alim. Apa ya? Maha mengetahui. Ya, baik. Coba dari awal bagaimana jadinya? Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Pak Guru. Iya. Good. Terima kasih Bu Nurmasari. Kita lanjut berikutnya. Nah, contoh. Apa contohnya? Dengarkanlah azan. Al-azan. Ya, coba Pak Nurmansyah baca. Isma al-azan. Ya, bagus. Apa maknanya? Dengarkanlah azan. Ya, bagus. Yang bermakna dengarkanlah yang mana? Isma. Bagus. Bentuk berapa? Bentuk 5. Ya, apa domirnya kira-kira? Kemarin. Pilihannya ada berapa, Pak? Bagaimana, Ustaz? Pilihannya ada berapa? Untuk bentuk 5. Domir bentuk 5 pilihannya ada berapa sementara ini? Dua, Pak. Ada dua. Dua. Apa yang pertama? Kalian. Coba pakai bahasa Arab, Pak. Antum. Ya, bagus. Apa yang kedua? Ibu bapak yang lain yang teringat apa? Yang satu lagi? Anta. Baik. Ini harus sering diulang-ulang sehingga menjadi lekat dalam ingatan. Anta. Mungkin perlu sering-sering nonton Nusa dan Rara. Nah, biar ketemu Anta. Pak Nurmansyah tahu Anta di Nusa dan Rara? Nggak pernah. Nggak tahu, Pak. Belum pernah nonton. Kenapa? Ya, juga aja. Nah, kira-kira Isma ini yang mana? Anta apa antum? Antum. Bagus. Ada ciri yang Bapak lihat sehingga menduga Isma domirnya antum? Ada atau tidak? Kita ada coba. Ada atau tidak? Tidak ada. Tadi hanya jawab tadi. Kalau tidak ada maka sebaiknya ke anta. Gitu ya. Kalau tidak ada sebaiknya ke anta.
Karena anta adalah domir untuk bentuk 5 awal. Ya. Domir untuk bentuk 5 awal. Jadi begitu bentuk 5 itu duga kuat itu adalah anta sampai ada tanda lainnya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada bentuk 5, duga kuat itu domirnya anta sampai ada tanda lainnya. Bisa dipahami pernyataan itu, Pak Nurmansyah? Bisa. Ya, baik. Sekali lagi, kalau ada bentuk 5, duga kuat domirnya anta sampai ada tanda lain. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya pembahasan tentang Sami'ah dan Isma', maka berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf ada waktu yang terlewat. Nah, kesulitan kalau kita potong di tengah. Khawatir nanti akhirnya nanggung pelajarannya dan tidak tersampaikan pemahamannya. Karena itu Ibu Bapak sekalian, apapun yang kita dapatkan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang diberikannya, kita bisa sabar di sini, tekun, mencoba mengingat, mencoba memprediksi, mencoba memaknai, semua itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita barengi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi di akhir sebelum menutup, saya mohon kesediaan Ibu Bapak sekalian, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk mendoakan diri kita, khususnya keluarga kita, sahabat kita, terutama yang sedang diuji musibah penyakit COVID-19. Al-Fatihah. Allahumma anta syafi Allahumma anta syafi mardona ya Allah ya Rahman Rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.